Malam ini, kita mulai kisah tentang Majapahit. Sebelum kamu bersandar dan hanyut dalam cerita ini, sempatkan sebentar untuk menekan like dan subscribe. Tapi hanya kalau kamu benar-benar menikmati suasana di sini. Dan aku ingin tahu, kamu biasanya ngapain sambil mendengarkan kisah seperti ini? Menyeduh teh, menggambar, atau sekadar memejamkan mata di kamar yang tenang? Tulis di kolom komentar. Aku senang membacanya. Sekarang, redupkan lampu, biarkan kipas berputar lembut di latar. Tarik napas pelan. Mari kita tenangkan pikiran dan perlahan menyelami kehidupan di masa yang tak akan pernah kembali. Zaman Majapahit. Bayangkan, kamu membuka mata perlahan dan dunia yang kamu kenal. Dengan dinding putih bersih, dengan kipas angin atau pendingin ruangan yang berputar lembut, dengan ponsel yang biasanya berada di samping bantal, semua itu menghilang begitu saja. Kamu tidak lagi berada di abad ke-21. Kamu terlempar jauh ke belakang, ke masa di mana dunia masih liar, dan Nusantara masih berdiri dengan kerajaan-kerajaan besar. Atap di atas kepalamu bukanlah beton atau genteng keramik, melainkan anyaman rumbia, daun kering yang disusun rapuh, yang setiap helainya sudah mulai menghitam karena asap kayu dari dapur. Dari celah-celah kecil, sinar matahari pagi menembus, menyusup seperti garis-garis cahaya tipis yang menari di udara berdebu. Udara pagi begitu dingin dan lembab. Tidak ada selimut tebal yang membungkus tubuhmu. Hanya selembar kain tipis yang lebih mirip karung kasar daripada selimut. Kamu berbaring di atas tikar pandan. Tikar itu tipis, keras, dan di bawahnya hanyalah tanah padat. Punggungmu terasa sakit, lehermu kaku, dan tubuhmu masih lengket oleh keringat malam sebelumnya. Malam tadi kamu sulit tidur. Nyamuk berdengung tiada henti, meninggalkan bentol merah di tangan dan kakimu. Sesekali kamu mendengar suara tikus kecil berlarian di sudut rumah. Dari kejauhan, terdengar suara burung hantu memanggil, dan bahkan, jika kamu cukup sial, gema auman samar dari seekor harimau Jawa di hutan. Ketika akhirnya kamu tertidur, kamu terbangun lagi bukan karena alarm, tetapi karena ayam jantan berkokok panjang, keras, dan berulang-ulang. Dari luar rumah, terdengar ringkikan babi, suara kambing mengembik, dan teriakan anak-anak yang sudah bangun lebih dulu darimu. Bau menyengat masuk ke hidungmu. Bukan aroma kopi hangat atau roti bakar, melainkan campuran asap dapur yang menempel di dinding, kotoran hewan yang menumpuk di kandang, dan tanah basah yang dingin. Inilah pagi di abad ke-14. Inilah tanah Jawa, di jantung kerajaan besar bernama Majapahit. Namun, jangan harap kamu akan duduk di istana, menyantap hidangan lezat di meja raja, atau mendengarkan kidung pujangga. Hari ini kamu hanyalah rakyat jelata, orang biasa, dan tugasmu sederhana. Cobalah bertahan hidup satu hari saja di dunia ini. Rumahmu kecil, tidak lebih luas dari ruang tamu modern. Dindingnya terbuat dari bambu, dianyam sederhana. Jika angin kencang bertiup, dinding itu bergoyang, dan suara gesekan bambu menambah rasa cemas. Atapnya dari rumbia, rapuh, bocor di sana-sini. Kalau hujan turun deras, air menetes ke dalam, membuat genangan kecil di lantai tanah. Lantai itu akan berubah menjadi lumpur licin, dan tikar pandan tempatmu tidur ikut basah kuyup. Tidak ada pintu kayu tebal yang bisa kamu kunci rapat. Hanya selembar papan tipis atau kain yang digantung. Malam hari, angin dingin masuk dengan mudah.
Nyamuk, serangga, bahkan tikus pun bisa keluar masuk sesuka hati. Di sudut ruangan ada tungku dari tanah liat. Disitulah keluargamu memasak dengan kayu bakar. Asap naik dan menyebar, terjebak di dalam ruangan karena tidak ada cerobong. Matamu perih, tenggorokanmu kering, dan setiap tarikan napas terasa berat. Kamu terbiasa dengan rumah yang bersih, berlantai keramik, dengan lampu listrik dan ventilasi. Tapi di Majapahit, rumah hanyalah tempat berteduh seadanya dan tidak pernah benar-benar nyaman. Kamu membuka mata dengan rasa lelah yang sama sekali belum hilang. Tidur semalam tidak membuatmu segar. Tubuhmu pegal karena alas yang keras. Kain tipis yang menutupi tubuhmu tidak menghalau dingin malam. Kamu ingin mencuci muka dengan air bersih, tapi tidak ada kamar mandi, tidak ada wastafel, tidak ada keran air. Kamu harus berjalan ke sungai atau sumur umum, membawa kendi tanah liat berat untuk menimba air. Tapi itu nanti, setelah sarapan. Dan sarapanmu tidak akan seperti yang biasa kamu temui. Di meja makan modern, kamu mungkin terbiasa dengan roti, telur, buah, atau bahkan susu. Di Majapahit, rakyat jelata tidak seberuntung itu. Pagi ini, ibumu menyajikan bubur encer dari jagung. Rasanya hambar, tanpa gula, tanpa garam. Kadang hanya singkong rebus yang keras dan kering. Kalau beruntung, kamu mendapat nasi. Tapi beras adalah barang berharga. Kebanyakan orang hanya bisa makan nasi di hari-hari istimewa atau saat panen tiba. Lauknya mungkin hanya daun kelor yang direbus dengan air atau ikan kecil yang diasinkan sejak seminggu lalu. Daging hampir mustahil. Hanya bangsawan yang bisa makan ayam, kambing, atau sapi secara teratur. Piring keramik tidak ada. Makanan disajikan di atas daun pisang atau dalam mangkuk tanah liat sederhana. Kamu makan dengan tangan, dan setelah selesai, jari-jarimu tetap berbau asin atau langu. Sarapan ini tidak membuatmu kenyang, hanya cukup untuk mengisi tenaga sementara agar kamu bisa bertahan beberapa jam di ladang nanti. Setelah makan, rasa haus muncul. Kamu ingin meneguk segelas air dingin, tapi tidak ada kulkas, tidak ada galon, tidak ada air mineral dengan segel plastik. Air harus diambil dari sumur umum atau sungai. Perjalanan bisa memakan waktu setengah jam berjalan kaki. Kamu membawa kendi tanah liat, beratnya membuat bahu sakit. Sesampai di sana, kamu menimba air, lalu kembali dengan langkah goyah. Airnya tidak jernih. Kadang warnanya coklat, kadang keruh, kadang berbau tanah. Bila musim hujan, air berlimpah tapi penuh lumpur. Bila musim kemarau, air sedikit dan menjadi rebutan antar warga. Air itu biasanya direbus di tungku, tapi kayu bakar terbatas, dan merebus setiap kendi butuh waktu lama. Banyak keluarga akhirnya minum langsung, tanpa merebus. Akibatnya, sakit perut, diare, disentri, semua itu menjadi hal biasa. Bagi orang modern sepertimu, hanya butuh beberapa teguk dan tubuhmu akan langsung melemah. Kamu baru menjalani pagi, baru bangun tidur, baru sarapan seadanya, baru meneguk air keruh yang membuat tenggorokanmu tidak nyaman. Hari masih panjang. Kerja keras di ladang menunggu. Matahari yang terik akan segera menyiksa tubuhmu. Dan malam nanti, nyamuk, dingin, serta rasa lapar akan kembali. Pertanyaannya sederhana.
Mampukah kamu, orang modern yang terbiasa dengan segala kenyamanan, bertahan hidup di Majapahit, bahkan hanya 1 hari saja? Pagi semakin terang. Matahari mulai menampakkan sinarnya, dan tubuhmu terasa lengket. Keringat semalam masih menempel di kulitmu. Kamu ingin mandi, ingin membasuh wajah, membilas tubuh, membuang rasa lelah dari malam yang panjang. Tapi jangan bayangkan shower dengan aliran deras. Jangan bayangkan sabun wangi dengan busa putih lembut. Apalagi handuk tebal yang hangat. Mandi di Majapahit berarti pergi ke sungai. Kamu berjalan beberapa ratus meter, melewati jalan tanah becek yang masih basah oleh embun. Di tanganmu ada kendi kosong, beratnya menusuk bahu. Sampai di sungai, air mengalir deras, dingin, kadang keruh. Di hulu orang lain mungkin sedang mencuci pakaian. Di hilir, ada anak-anak yang bermain. Kadang bahkan ada ternak yang minum air dari tempat yang sama. Kamu mencelupkan tubuhmu ke dalam. Dingin menusuk, membuat napasmu terhenti sejenak. Air itu tidak bersih, tapi itulah satu-satunya pilihan. Sabun? Sabun wangi belum dikenal luas, orang hanya menggunakan abu gosok atau daun-daunan yang ditumbuk. Kamu menggosok tubuh dengan kasar, tapi rasa lengket tidak benar-benar hilang. Aroma asap, bau tanah, dan keringat tetap menempel. Rambutmu panjang, tebal basah, dan tidak ada sampo untuk membuatnya lembut. Kamu biarkan air mengalir, lalu menepuk-nepuk tubuhmu dengan kain kasar yang tidak menyerap air dengan baik. Sesudah mandi, bukan kesegaran yang kamu rasakan, melainkan tubuh yang masih lengket, dingin, dan gatal. Kini kamu harus berpakaian. Tapi jangan bayangkan kaos katun yang ringan atau celana jeans yang praktis. Pakaian rakyat Majapahit adalah kain tenun sederhana. Pria mengenakan jarit, sehelai kain panjang yang dililitkan di pinggang. Kadang hanya itu, tanpa baju atasan, kecuali jika cuaca dingin atau ada acara khusus. Wanita mengenakan kain panjang yang dililit dengan kebaya tipis sederhana. Bajunya kasar, warnanya pudar, hasil pewarna alami dari tumbuhan yang cepat luntur. Tidak ada resleting, tidak ada kancing logam, hanya ikatan kain sederhana. Dan jika kain itu longgar, kamu harus mengikat ulang sepanjang hari. Kain yang kamu kenakan berat ketika basah. Jika hujan turun, kain itu menempel di kulitmu, dingin dan tidak kering sampai esok hari. Sepatu, hampir tidak ada orang berjalan dengan kaki telanjang, menapaki tanah, kerikil, bahkan duri kecil di jalan. Kaki mereka keras karena terbiasa. Kakimu akan lecet dalam beberapa jam saja. Rambutmu diikat seadanya, kadang dengan potongan kain. Parfum atau minyak wangi hanya dimiliki bangsawan. Bagi rakyat jelata, aroma tubuh adalah campuran keringat, asap, dan lumpur. Ketika kamu keluar rumah, kamu mendapati desa Majapahit yang sederhana. Rumah-rumah kecil berjajar, atapnya dari rumbia, dindingnya dari bambu. Jalanan tanah becek dengan jejak kaki, roda pedati, dan kotoran hewan yang tercecer di mana-mana. Udara pagi lembab, dingin menusuk tulang. Tapi sebentar lagi, matahari akan naik tinggi dan hawa panas segera menggantikan dingin itu. Di siang hari, udara Jawa sangat terik. Tanpa kipas angin, tanpa pendingin ruangan, keringat akan membasahi tubuhmu sejak pagi sampai malam. Bajumu basah, rambutmu lepek, dan rasa lengket tidak pernah hilang. Jika musim kemarau, debu beterbangan, menempel di wajah, rambut, dan kulitmu.
Jika musim hujan, jalan-jalan berubah jadi kubangan lumpur. Kamu harus berjalan dengan kaki telanjang, dan lumpur menempel sampai ke lutut. Malam tiba, dingin lembab kembali datang. Tidak ada selimut tebal, tidak ada dinding yang menahan angin. Nyamuk berdengung, membawa ancaman malaria atau demam. Di pinggiran desa, hutan masih lebat. Pepohonan besar menjulang, akar-akarnya menyembul di tanah, dan dedaunan menutup cahaya matahari. Di dalam hutan, hidup binatang liar. Ular berbisa yang bisa muncul kapan saja. Babi hutan yang garang, siap menyeruduk siapapun yang mengganggu. Dan harimau Jawa, hewan besar yang namanya saja sudah cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Orang desa takut masuk hutan sendirian. Anak-anak dilarang bermain terlalu jauh, sebab satu langkah salah bisa berarti kematian. Bayangkan, kamu baru melewati setengah pagi, baru mandi dengan air sungai keruh, baru mengenakan pakaian kasar yang menempel di tubuh, baru berjalan di jalanan becek yang penuh lumpur dan kotoran. Hari masih panjang. Matahari akan segera terik, kerja berat di ladang menunggu, dan tubuhmu akan dipaksa lebih keras lagi. Dan di balik semua itu, ancaman penyakit, binatang liar, dan rasa lapar selalu mengintai setiap saat. Matahari baru saja naik, tapi hari sudah terasa panjang. Kamu berjalan menuju ladang. Jalan tanah becek, debu menempel di kaki, dan matahari mulai menyengat kulit. Tidak ada sepatu, tidak ada topi lebar dengan kain pelindung. Kamu hanya punya kain tipis yang menutupi kepala dan jarit lusuh yang sudah berat oleh keringat. Ladang menunggu. Sawah yang luas, terbentang hijau, tapi indahnya hanya bagi yang melihat dari jauh. Bagi para petani, itu adalah lautan kerja keras. Tak ada ujungnya, tak ada jedanya. Kamu harus mencangkul. Tanahnya liat, basah, dan lengket. Setiap ayunan cangkul terasa berat. Tanpa sarung tangan, tanganmu langsung lecet, kulit mengelupas, perih terkena keringat asin di siang hari, matahari tepat di atas kepala. Udara panas, lembab, menyesakkan dada. Keringat menetes dari wajah, masuk ke mata, membuat pandangan kabur. Tidak ada air mineral dingin dalam botol. Hanya kendi tanah liat, airnya hangat, kadang keruh, tapi tetap harus kamu minum. Kerja di ladang bukan sebentar. Dari pagi hingga matahari condong ke barat. Jam kerja bukan 8 jam, bukan 9 sampai 5, tapi dari matahari terbit hingga matahari tenggelam. Tidak ada cuti, tidak ada libur akhir pekan. Musim panen, musim tanam, semuanya mengikat. Jika hujan, kamu tetap harus turun ke sawah. Lumpur sampai lutut, lintah menempel di betis. Kamu berusaha menepisnya, tapi ada yang menempel tanpa terasa, mengisap darah pelan-pelan. Jika kemarau, tanah pecah, keras, air susah didapat. Kamu harus mengangkat timba, menimba dari sumur dalam, mengangkut dengan pikulan, berulang-ulang, sampai punggungmu terasa patah. Kerja keras tanpa alat modern adalah siksaan yang tidak henti. Tidak ada traktor, tidak ada mesin, semua dengan tangan, dengan tenaga manusia, atau dengan bantuan kerbau. Kerbau pun butuh makan, butuh dijaga. Jika sakit atau mati, kamu kehilangan tenaga terbesar. Tubuhmu tidak terbiasa dengan ini. Dalam hitungan jam, punggungmu sakit, tanganmu penuh lecet, bahumu kaku,
dan kulitmu terbakar matahari. Kamu mencoba duduk sebentar, tapi mandor atau kepala desa mengawasi. Semua harus bekerja, betul. Jika tidak, kamu bisa dimarahi atau kehilangan bagian panen. Setelah berjam-jam bekerja, perutmu mulai perih. Tapi makanan sederhana sudah menunggu. Bukan nasi putih pulen, bukan lauk beragam di meja. Kamu mendapat nasi jagung, keras, kering, kadang bercampur batu kecil. Laukmu adalah sayur rebus tanpa bumbu atau sambal pedas yang sederhana. Jika beruntung, ada ikan asin kecil, asin dan keras. Tapi itulah sumber rasa paling kuat hari itu. Tidak ada gula, tidak ada kopi untuk menambah tenaga. Hanya air hangat atau kadang air kelapa jika musimnya tiba. Makanan itu tidak cukup untuk mengganti energi. Tapi kamu tetap harus bekerja sebab ladang tidak bisa menunggu. Jam terus berjalan. Matahari semakin condong, tapi kerja tidak berhenti. Tangan tetap mencangkul, punggung tetap membungkuk. Bayangkan, kamu baru setengah hari bekerja. Tubuhmu sudah terasa patah, lelah yang tidak bisa hilang meski duduk sejenak. Sementara orang-orang Majapahit lahir dan besar dengan kehidupan seperti ini. Tubuh mereka terbiasa, otot mereka keras, dan pikiran mereka pasrah. Kamu, dalam sehari saja kamu sudah ingin menyerah dan hari belum selesai. Masih ada sore yang melelahkan. Masih ada malam yang penuh ketidaknyamanan. Dan besok, semua akan terulang lagi. Sore tiba. Setelah bekerja seharian di ladang, kamu berharap mendapat hidangan yang bisa memulihkan tenaga. Tapi jangan bayangkan meja penuh lauk pauk. Jangan bayangkan daging empuk, sayur berkuah santan, atau buah segar yang dipotong rapi. Makanan rakyat Majapahit sederhana. Seringkali hanya nasi jagung atau nasi campur singkong. Teksturnya keras, kering, dan membuatmu cepat kenyang, tapi tidak lama bertahan. Lauk paling sering hanya sayur rebus, daun singkong atau pepaya yang direbus tanpa banyak bumbu. Kadang ada sambal, tapi cabai belum setajam sekarang. Rasanya pedas samar, lebih seperti rempah-rempah yang ditumbuk kasar. Jika beruntung, ada ikan asin kecil, keras, asin, dan itulah satu-satunya sumber rasa gurih hari itu. Daging, jangan berharap banyak. Hanya dinikmati saat upacara besar atau pesta desa. Hari-hari biasa, daging adalah kemewahan yang jauh dari genggaman. Haus adalah teman setia di Majapahit. Air yang kamu minum berasal dari kendi, sumbernya dari sumur atau sungai. Kadang keruh, kadang berbau tanah. Tidak ada es batu, tidak ada air mineral dalam botol. Jika musim hujan, air melimpah tapi sering kotor. Jika musim kemarau, air sedikit, dan kamu harus rela minum seadanya. Kadang ada tua, minuman hasil fermentasi. Tapi itu bukan untuk memuaskan haus, lebih sering untuk pesta atau upacara. Bagi orang biasa, air keruh tetap jadi pilihan utama. Setelah makan sederhana, kamu berharap tubuhmu kuat kembali. Tapi kenyataannya tidak. Kekurangan gizi membuatmu lemas. Tenaga cepat habis. Anak-anak Majapahit sering kurus. Perutnya buncit karena cacingan. Gigi mereka hitam. Sering copot di usia muda. Orang dewasa jarang gemuk. Karena makanan tak pernah berlebihan. Tubuhmu yang terbiasa dengan gizi cukup akan kaget. Dalam beberapa minggu saja, kamu akan kehilangan berat badan dan wajahmu terlihat letih setiap hari. Di balik rasa lapar dan haus, ada bahaya lain yang lebih menakutkan. Penyakit.
Nyamuk berdengung setiap malam, membawa malaria atau demam. Air kotor membawa disentri dan kolera. Luka kecil di kaki bisa berubah jadi infeksi mematikan karena tidak ada antibiotik. Batuk pilek bagi kita sepele, tapi di Majapahit, batuk berkepanjangan bisa berarti TBC dan perlahan menggerogoti tubuh sampai habis. Demam tinggi tanpa obat sering berakhir dengan kematian. Orang hanya bisa minum jamu dari daun dan akar dengan harapan tubuh mereka bisa sembuh sendiri. Semua ini membuat umur manusia Majapahit jauh lebih pendek. Anak-anak sering tidak bertahan sampai dewasa. Orang yang mencapai usia 40 dianggap tua. Orang berusia 60 adalah langka, hampir seperti legenda. Tubuh yang terus dipaksa bekerja keras, makanan yang selalu kurang, dan penyakit yang selalu mengintai membuat hidup terasa rapuh. Dan kamu yang terbiasa dengan makanan cukup, air bersih, dan obat modern akan merasakan betapa cepat tubuhmu menyerah. Hari hampir berakhir. Tubuhmu lapar, haus, lelah, dan sakit kepala mulai datang. Tapi ingat, malam di Majapahit bukanlah waktu istirahat yang nyaman. Malam justru membawa rasa dingin, gelap, dan suara-suara asing yang membuatmu sulit tidur. Matahari akhirnya tenggelam di ufuk barat. Langit berubah jingga, lalu perlahan gelap. Kamu berharap malam membawa ketenangan. Kamu berharap tubuhmu yang letih bisa beristirahat dengan tenang. Tapi di Majapahit, malam bukan waktu untuk istirahat nyaman. Malam adalah ujian lain yang harus kamu jalani. Rumah tempatmu tinggal sederhana. Dindingnya dari anyaman bambu, atapnya dari rumbia. Tidak ada jendela kaca, hanya lubang kecil yang ditutup dengan kayu. Begitu matahari benar-benar hilang, gelap menyelimuti seluruh ruangan. Gelap yang pekat. Bukan seperti kamar modern dengan lampu tidur redup. Bukan seperti kota dengan cahaya listrik di kejauhan. Gelap total. Hanya diterangi pelita kecil dari minyak kelapa. Cahayanya redup, berkedip, dan baunya menyengat. Kamu duduk di dalam rumah dan merasakan betapa sepinya dunia ketika tanpa cahaya. Saat tiba waktunya tidur, kamu tidak menemukan kasur, tidak ada bantal busa, tidak ada selimut hangat. Yang ada hanyalah tikar anyaman pandan, tipis, keras, diletakkan di atas lantai tanah. Bantalmu hanyalah gulungan kain atau kayu kecil yang dibungkus. Kamu berbaring, tapi tubuhmu terasa sakit di setiap sisi. Punggungmu menekan tanah keras, pinggangmu pegal, dan setiap kali bergerak, tikar menggesek kulitmu yang penuh keringat. Selimut, jika malam dingin, kamu hanya punya kain tipis. Angin malam mau masuk lewat celah dinding bambu, menusuk, membuat tubuhmu menggigil. Baru saja kamu mencoba memejamkan mata, dengungan nyamuk mulai terdengar. Berputar di telingamu, tak henti-hentinya. Tidak ada kelambu anti nyamuk, tidak ada lotion penolak serangga. Kulitmu terbuka, dan nyamuk hinggap satu persatu. Gigitan membuat kulit gatal. Kamu menggaruk, lalu gigitan lain datang di sisi lain. Malam terasa panjang, dan setiap detik adalah pertempuran kecil melawan nyamuk. Selain nyamuk, ada serangga lain. Kecoak merayap di sudut, kadang lewat di dekat wajahmu. Cicak berlari di dinding, mengeluarkan suara kecil. Dan tikus berlarian, mencari sisa makanan di pojok rumah. Lalu ada rasa takut. Di tengah gelap yang sunyi,
Setiap suara kecil terdengar menakutkan. Suara angin meniup daun bambu, suara ranting patah di hutan, suara anjing melolong di kejauhan, dan kadang suara harimau Jawa mengaum jauh di dalam hutan. Tidak ada lampu untuk mengusir rasa takut. Tidak ada kunci baja untuk menutup pintu. Hanya sepotong kayu sederhana yang menahan pintu bambu dari luar. Kamu berbaring, menatap gelap, dan bertanya-tanya apakah rumahmu cukup kuat untuk melindungi dari binatang buas atau dari perampok yang mungkin datang malam-malam. Akhirnya, keletihan memaksamu tertidur. Tapi tidur itu tidak pernah nyenyak. Kamu terbangun oleh dingin, oleh nyamuk, oleh suara asing di luar rumah. Tubuhmu sakit karena alas tidur keras. Lehermu kaku karena bantal yang tidak nyaman. Ketika kamu terbangun, langit masih gelap dan ayam jantan sudah mulai berkokok. Hari baru segera dimulai. Tidak ada istirahat panjang. Tidak ada tidur 8 jam. Malam hanyalah jeda singkat sebelum semua kesulitan dimulai lagi. Dan begitulah malam di Majapahit. Bukan waktu pemulihan, tapi ujian lain. Ujian yang membuat tubuhmu semakin rapuh dan membuatmu sadar bahwa sehari di Majapahit sudah cukup untuk menghancurkan ketahananmu. Sehari penuh sudah kamu jalani di Majapahit. Mulai dari bangun di rumah bambu yang dingin, berjalan ke sungai dengan kendi berat, mandi dengan air keruh, hingga berpakaian dengan kain kasar yang menempel di kulit. Kamu bekerja di ladang, mencangkul tanah keras, berjemur di bawah matahari, dihisap lintah, dan diberi makan hanya dengan nasi jagung serta ikan asin kecil. Malamnya pun tidak lebih baik. Kamu tidur di tikar tipis, dihantui dingin, dikelilingi nyamuk, serangga, dan tikus. Tidurmu sebentar, gelisah, dan tubuhmu masih terasa sakit ketika ayam berkokok pagi-pagi. Semua itu baru sehari, hanya 1 hari. Dan kamu merasa sudah cukup. Tubuhmu lelah, punggungmu sakit, pikiranmu kacau, kamu ingin menyerah. Tapi orang Majapahit dulu bertahan. Mereka lahir dan besar dengan keadaan itu. Tubuh mereka ditempa sejak kecil. Tangan mereka terbiasa dengan kerja keras. Pikiran mereka pasrah dengan keadaan yang tidak pernah mudah. Mereka tidak punya pilihan. Dan justru karena itu, mereka kuat. Sementara kamu yang terbiasa dengan tempat tidur empuk, makanan bergizi, air bersih, dan obat-obatan modern, tidak punya daya tahan yang sama. Di balik semua penderitaan itu, ada pelajaran yang bisa kita ambil. Kita hidup di zaman serba mudah. Air bersih mengalir dari keran. Makanan berlimpah di meja. Tidur nyenyak bisa dinikmati setiap malam. Dan obat untuk penyakit tersedia di apotek terdekat. Semua yang terasa biasa bagi kita sekarang, dulu adalah kemewahan yang mustahil. Bayangkan, jika 1 hari saja di Majapahit sudah terasa menyiksa, bagaimana dengan setahun? Bagaimana dengan seumur hidup? Itulah kenyataan orang-orang di masa lalu dan mereka menjalaninya tanpa mengeluh, tanpa pilihan, dengan kekuatan yang mungkin tidak bisa kita bayangkan. Jadi apa yang harus kita bawa dari cerita ini? Rasa syukur. Syukur bahwa kita hidup di zaman modern dengan segala kenyamanan. Syukur bahwa kita bisa mandi dengan air bersih, tidur di kasur empuk, dan makan makanan bergizi setiap hari. Syukur bahwa kita bisa hidup lebih lama, lebih sehat, lebih aman. Sehari di Majapahit cukup untuk menghancurkan tubuh dan pikiranmu.
tapi sehari juga cukup untuk membuka mata, menyadarkanmu betapa beratnya hidup tanpa teknologi, tanpa kenyamanan, dan tanpa ilmu pengetahuan modern. Orang Majapahit kuat karena mereka harus kuat. Kita lemah karena kita tidak pernah dipaksa. Dan mungkin itulah yang membuat kita harus lebih menghargai sejarah. Bukan hanya kisah raja dan perang besar, tapi juga kehidupan rakyat kecil yang berjuang setiap hari hanya untuk bertahan hidup. Karena pada akhirnya, mereka yang sederhana itu, mereka yang tak pernah tercatat di prasasti, adalah tulang punggung peradaban besar Majapahit. Dan dari mereka kita belajar arti ketabahan, arti kekuatan, arti rasa syukur. Sehari di Majapahit sudah cukup. Dan kamu tahu, kamu tidak akan bertahan lebih lama dari itu.